lajeng mengsemeton sareng sami, berita Bali hari ini hadir kembali di hadapan Anda bersama saya Cynthia Ari. Berikut 3 berita utama hari ini. Tiga buruh bangunan tewas di bak penampungan air di Banjar Seribatu, Desa Pengelumbaran, Susut, Bangli. Hingga saat ini, sampah masih menjadi masalah utama di Bali. Konflik antara Thailand dan Kamboja berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali. Tiga buruh bangunan tewas di bak penampungan air di Banjar Seribatu, Desa Pengelumbaran, Susut, Bangli pada hari Sabtu 2 Agustus 2025. Ketika korban tersebut diduga gagal nafas saat membersihkan bak penampungan air yang baru saja selesai mereka bangun. Sementara satu orang lagi selamat dan saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Saksi mengatakan saat itu ketiga buruh bangunan ini sedang membongkar tiang penyangga bekas coran bak penampungan air. Dua buruh pertama kali turun ke dalam bak, namun mereka tiba-tiba tergeletak lemas. Korban yang ketiga hendak menolong kedua rekannya, namun naas, korban pun akhirnya mengalami nasib sama. Tidak bisa bernafas dan ikut jatuh lemas. Seluruh rekan korban akhirnya panik. Mereka berusaha mengevakuasi seluruh korban, namun tidak mudah karena lubang bak penampungan air sangat kecil dan sempit. Akhirnya tim SAR gabungan dikerahkan mengevakuasi seluruh korban dengan menggunakan ekskavator. Korban terindikasi bahwa gagal pernapasan, sehingga dari 4 buruh tersebut 3 korban meninggal, 1 dalam keadaan kritis. Untuk lubang dari bak tersebut 60 cm, sehingga terlalu kecil, sehingga udara yang masuk sedikit, sehingga korban mengalami gagal pernapasan. Ketiga korban yang meninggal bernama Inengah Dharma berusia 53 tahun, Iwayan Buddha Atnyana berusia 52 tahun, dan Inengah Dharma berusia 53 tahun. Sementara satu korban yang selamat bernama Ana Agung Putu Rimbawan, saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus tersebut untuk memastikan penyebab kematian ketiga korban buruh bangunan. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Sampah masih menjadi masalah utama yang dihadapi Provinsi Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional. Hingga saat ini belum ada metode yang pas untuk mengatasi masalah sampah di Bali. Sampah terus menggunung sementara kapasitas tempat pembuangan akhir sangat terbatas. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali, setiap hari produksi sampah di Bali mencapai 3.400 ton. Dari jumlah tersebut, 60% lebih adalah sampah organik dan sekitar 17% sampah plastik. Sebelumnya, Gubernur Bali menerbitkan surat edaran nomor 9 tahun 2025 tentang gerakan Bali Bersih Sampah. Gerakan dengan menekankan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Namun tanpa edukasi dan perubahan karakter, gerakan ini sia-sia. Nah, kendala. Nah, kembali lagi ke will kita ya, ke masyarakat kita. Mau nggak yang sudah disosialisasikan, yang sudah diedukasi ini dilaksanakan? Implementasinya mau nggak? Nah, inilah yang perlu kita sampaikan bersama, yang kita sadari bersama, bahwa merubah perilaku masyarakat ini perlu effort besar. Jadi perlu upaya yang sangat besar untuk membangkitkan kesadaran masyarakat. Niwayan Driawati, pegiat Bank Sampah Yayasan Bali Wastu berpendapat, sosialisasi dan edukasi seharusnya diiringi langkah nyata seperti bank sampah yang sangat bermanfaat.
sosialisasi dan edukasi itu menurut regulasi dan menurut apa pengalaman kami itu harus dilakukan dengan aksi nyata. Sampahku tanggung jawabku itu harus dibarengi dengan aksi nyata. Bank sampah memberikan jawaban. Karena aksi nyata itu mereka tahu bahwa saya pilah sampah, kalau saya buang itu diangkut campur lagi. Tapi kalau saya bekerja sama dengan bank sampah, nilai yang jenis plastik saya dapat nilai sekian, kertas saya dapat nilai sekian, botol kaca saya dapat nilai sekian, dan mereka tahu di mana titik kumpul bank sampah itu. Nah, tugas kita semua adalah menyiapkan titik kumpul bank sampah yang dilakukan secara gotong royong berbasis masyarakat. Pemerintah daerah juga harus tegas dengan menerapkan sanksi yang sudah tertuang dalam peraturan. Praktik ini kabarnya berhasil diterapkan negara-negara maju. Negara maju itu terutama dalam pengolahan sampahnya yang terbaik. Kenapa sih itu? Pemerintahnya itu tegas, aturannya jelas, kemudian sanksinya juga pasti, SOP-nya pasti. Contoh misalnya kalau di Jepang itu, kalau telat buang sampah, itu sampah harus dibalikin lagi ke rumahnya. Sampai dengan jam, detik, itu jelas. Gitu. Waktu, warna, itu jelas. Sikap dan yang lain adalah perilaku masyarakat itu harus diedukasi lebih awal. Oleh karena itu, maka sosialisasi itu bukan sosialisasi soal metode pembuangan sampah saja, tetapi juga edukasi menyangkut perilaku masyarakat dalam kapasitasnya dalam rangka untuk sebetulnya pembentukan karakter atau karakter building itu jadi penting. Keberhasilan pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan tempat pembuangan akhir. Pemerintah harus menggunakan metode lain, seperti metode daur ulang yang dilakukan negara-negara maju. Selain sosialisasi yang gencar, pemerintah juga harus tegas dalam menerapkan peraturan. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Perang di perbatasan Kamboja dan Thailand akhir-akhir ini mulai mengganggu kunjungan wisatawan ke kedua negara. Sebagian wisatawan mulai mengalihkan liburan mereka ke negara lain termasuk Indonesia. Desa wisata Penglipuran di Bangli mulai merasakan kenaikan jumlah wisatawan berkisar 650 orang per hari atau naik sekitar 10%. Mayoritas turis Eropa yang mengalihkan kunjungan dari Thailand dan Kamboja. Desa Penglipuran memiliki daya tarik tersendiri. Selain pemandangan alam, wisatawan juga tertarik dengan atraksi seni dan budaya di desa ini. Cuaca yang tidak menentu sejauh ini juga tidak berpengaruh terhadap minat wisatawan berkunjung ke Bali karena mereka sudah merencanakan perjalanan wisata jauh-jauh hari. Karena ini kan masih suasana liburan atau peak season-nya di negara-negara seperti Eropa, Amerika. Nah, jadi kita masih optimis bahwa di Penglipuran ini di bulan Agustus ini masih akan ada lonjakan. Ya, kita optimis ada di angka sampai 15% lah. Karena kita menawarkan sebuah konsep wisata yang sangat betul-betul autentik di sini, yaitu budayanya kita. Desa Penglipuran meraih banyak penghargaan internasional sebagai desa terbersih di dunia. Keberhasilan ini menjadi daya tarik unggulan mengunggah minat wisatawan berkunjung ke Penglipuran. Rata-rata sekitar 2.000 lebih wisatawan berkunjung ke desa Penglipuran. Pengelola bisa memanfaatkan konflik Thailand dan Kamboja untuk menarik wisatawan, mengingat kedua negara tersebut juga merupakan salah satu tujuan wisata dunia. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.